sidang 1. Menyatakan diskusi yang akan dimulai hari ini pokoknya lega lah. Berbalut baju batik, Baim Wong tertawa ceria kala keluar ruang sidang pengadilan agama. Ia bernapas lega atas keterangan dari 10 saksi, termasuk saksi ahli psikologi yang dihadirkan. Sayangnya, Paula memilih absen, hanya kuasa hukum yang gantikan dirinya. Mungkinkah Paula tak ingin dengar pengakuan dari 10 saksi yang dihadirkan Baim, yang tentunya bakal menyudutkan dirinya? Psikolog ya, yang netral banget ya. Dan tidak memihak siapa yang mengetahui kejadian sebenarnya. Jadi hakim pun tahu tadi. Jadi saya menyerahkan semua itu kejadian apa yang sebenarnya aja. Sama seperti ya saya sama case ini ya, menyerahkan semua yang pada yang paling benar aja gitu. Ya kita ada buktinya juga nanti ya, tapi memang gitu kan ini terkait dengan metodologi kan. Nah makanya metodologi itu yang dipertanyakan gitu kan. Nah dari metodologi itu kan nanti berproses ya, dari proses itu memunculkan output atau hasil dari penelitian itu sendiri gitu kan. Kalau kami menilai bahwa ya itu menguntungkan kami malah. Abang merasa menguntungkannya gimana Bang? Ya itu nantilah, karena itu sangat sensitif. Untuk Baim, jalan perceraian kian mulus serta tuntutan hak asuh anak semakin terang jatuh ke tangannya. Pasalnya, keterangan saksi ahli psikolog terkait anak-anak dalam kondisi traumatik tanpa menguntungkan dirinya. Tentu saja bagi Paula ini sangat bertolak belakang. Apalagi akses bertemu buah hati dinilai terbatas. Padahal sebagai ibu, ia seharusnya punya hak untuk mengasuh anak yang notabene masih di bawah umur. Ketika ini gimana caranya tahunya trauma di anak? Kan belum tentu dari ini. Oh enggak, kita ngelakuin 5 fase dulu. Ini. Jadi ngerti nggak? Dan saya pun juga sama ketika dia datang ke sini. Saya bilang saya tidak mau ada apa-apa ya sama dia. Apapun yang dia melakukan silakan. Saya nggak mau bicara sama dia kalau dia mau bicara. Jadi saya tidak mau seperti saya menghasut dia untuk membela saya. Silakan lihat anak-anak seperti apa, hubungannya saya dengan anak gimana, hubungan dia dengan ibunya bagaimana. Nggak mau interferensi apa-apa. Paula masih nggak mau berkomentar ya, apapun karena sangat menyayangi dengan anak-anaknya. Itu menjadi tujuan utama dari dia pada saat ini gitu kan. Dan kemudian Paula itu sangat tersiksa sebenarnya gitu kan, karena tidak bisa bersama anak-anak, karena dia tuh sangat dekat dengan anak-anak sebenarnya. 10 saksi dihadirkan, tak pelak isu panas yang sedang menggelinding kencang perihal orang ketiga bagai makin benderang terungkap. Dan tersirat dugaan ini seakan terkonfirmasi dari keterangan pihak Baim. Toh pihak Paula tegas membantah. Sampaikan yang jelas semuanya sudah tersampaikan di dalam ruang persidangan. Saksi yang lain terkait dengan hal-hal yang selama ini Anda tanyakan. Adakah terjadi sesuatu? Pertanyaan saya simpel. Apakah dibenarkan seseorang yang bukan muhrimnya berduaan di suatu tempat yang cukup eksklusif? Di kamar gitu maksudnya bobo-boboan? Saya pokoknya tanyakan lagi. Saya hanya menyampaikan begitu saja. Banyak hal yang tidak boleh saya sampaikan. Nggak ada. Itu nggak terbukti apa-apa. Di dalam Nggak ada. Saya nggak ngomong itu ya. Itu udah pokok perkara itu ya. Saya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di situ gitu kan. Bahwa tidak membuktikan apa-apa ya. Nah, karena apa? Karena kita sudah nanya lebih dalam lagi gitu kan bahwa tidak ada apa-apa. Tapi mereka berdua. 10 saksi dihadirkan untuk berikan bukti-bukti atas gugatan cerai Baim tampaknya masih kurang. Benarkah pihak Baim bakal kembali hadirkan saksi-saksi lain? Benarkah pula pihak Paula justru merasa apa yang disampaikan para saksi dari Baim justru berpihak pada mereka? Semua ART ada, security ada. Kalau kurang lagi saya tambahin lagi saksi yang banyak. Ingat semuanya ini kan disumpah. Disumpah itu kalau sudah demi Allah itu pasti harus jujur. Harus jujur. Saya nggak pernah main-main dengan sumpah demi Allah itu. Ya. Ini memang jatah dia, gitu kan. Dalam artian secara prosedural gitu ya.
ini kan suatu persidangan yang jawab-menjawab. Nah, jawab-menjawab itu sekarang ada jatahnya dari pihak penggugat, gitu kan, atau pemohon. Itu diberikan ruang sebebas-bebasnya. Nanti juga akan diberikan ruang sebebas-bebasnya bagi kami untuk mengkanternya. Itu makanya kemarin kalau misalnya saya puas, sudah terbukti macam enggak, ini masih berproses. Saya tidak boleh sampaikan yang jelas saksi fakta. Siapa identitasnya harus saya tutup. Kalau Anda mendapatkan informasi dari orang lain, silakan. Kewajiban saya menutup saksi dalam proses perkara gugatan perceraian. Saksi yang mengetahui adanya suatu peristiwa, apa yang dilihat, yang didengar, yang ditahu tentang sebuah kejadian pada saat dia melihat sesuatu. Itu ya. Ya, saksi-saksi ya kita menilai ya ini kan versi mereka ya, apa sih gitu kan, apa aja. Tapi ya satu hal yang menarik sebenarnya ya kita yakin dari kita klarifikasi tadi gitu kan, itu kira-kira terkait dengan bukti dan kemudian beberapa hal memang mendukung dalil-dalil kita malah. Gitu. Di antara 10 saksi yang dihadirkan Baim, sosok Teguh Zaki tak pelak jadi sorotan. Lalu benarkah Teguh Zaki yang memang menjodohkan Baim dan Paula nyatanya tahu menahu perihal alasan perceraian, terkhusus adanya orang ketiga itu? Iya, memang diminta Baim. Itu aja, saya nggak bisa banyak-banyak, takut salah. Sebelumnya kan dirimu juga yang mempertemukan Baim dan Paula nih. Ini juga menjodoh. Ya, salah satu bentuk tanggung jawab dan beban moral saya aja sih sebenarnya ke Baim dan Paula. Saya sayang sama Baim dan Paula dua-duanya. Tapi sejauh kamu tak kenal Paula itu orangnya seperti apa sih? Saya lebih kenal ke Baimnya sih. Oh ya, seperti apa Mas mungkin sepertinya di mata Mas Zaki sebagai sahabat ya Mas Baim sendiri? Maksudnya? Iya, kalau sebagai sahabat sosok Mas Baim itu seperti apa sih Mas Zaki? Ya, orang yang bertanggung jawab sih kalau untuk saya. Orang yang bertanggung jawab, orang yang berani dan punya sikap. Itu yang jelas mereka sahabat karib yang lebih dari 10 tahun bersahabat. Dan dia sudah menjelaskan tentang sesuatu yang saya katakan tadi, sangat luar biasa. Tak hanya bukti perihal keterangan saksi, Baim pun beri bukti lain berupa rekaman video serta beberapa bukti elektronik lain, termasuk bukti yang diambil dari ponsel Paula. Dan inilah yang dinilai salah oleh pihak Paula. Benarkah Paula akan seret Baim ke polisi terkait hal ini? Ya namanya ya kalau misalnya ada konsen ya oke. Tapi kalau misalnya nggak ada konsen, nggak ada persetujuan gimana? Nggak bisa lah. Misal contoh begini gitu kan, PIN ATM itu bisa dibagi? Enggak. Kan gitu kan, itu juga perintah, kan gitu kan. Tapi itu kan keuangan Bang. Itu saja. Tidak hanya keuangan, semuanya. Dia itu yang berkaitan dengan data pribadi, apalagi itu adalah data yang khusus ya. Kita tadi khusus tuh, data pribadi khusus gitu kan. Itu memang harus dengan konsen gitu kan. Misalnya dibilang bahwa ini kan sudah persetujuan, ya pertanyaannya persetujuannya itu sejauh mana, kan gitu kan. Paula memilih tak hadir pun ambil sikap diam, tak banyak bicara. Apalagi sampai bongkar aib Baim. Dalam diam, Paula pasrah dan berserah pada Allah. Pun dirinya makin mendalami agama dengan rutin ikut pengajian. Paula, ada nggak satu fase dalam hidup, ajarin kami dong gimana caranya bisa ridho dengan takdir gitu. Sebenarnya terus terang sekarang yang saya hadapin sekarang ya seperti yang AA bilang itu gitu. Cuman ya untungnya proses ini kan sudah berjalan gitu. Jadi benar maksudnya cara Allah ingin dekat dengan kita itu dengan memberi ujian gitu. Bagaimana kita merespon gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya dengan ujian ini saya banyak banget belajar dan makin yakin bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu selalu ada di sekitar kita gitu. Kita sudah berusaha nih ya, cari sana sini, mentok sana sini. Tapi kan Allah tetap melihat karena ikhtiar kita gitu. Apapun yang kita jalanin kita sudah ikhtiar, tapi balik lagi hasilnya kita serahkan ke Allah gitu. Itulah berusaha untuk di titik ini saya berusaha untuk berserah ke Allah gitu.